Halo semuanya, gue Dayat dari Gadget Talk. Siapa tahu keyboard dan mouse satu ini bisa jadi pilihan buat kalian yang suka sama RGB-RGB-an. Kita mulai dari keyboardnya dulu. Keyboard dari Armageddon seri MKA9C Saikigel yang harganya 379 ribuan ini bikin experience gaming lo jadi yoi. Karena switch yang dipakai modular mechanical blue switch yang feel, tactile feedback dan click soundsnya tuh mirip sama blue switch dari Cherry MX. Seperti yang kita tahu kalau switch dari Cherry MX itu emang bagus dan rata-rata keyboard yang pakai switch dari Cherry MX itu harganya di atas 700 ribuan. Dan tentunya keyboard ini sudah ada fitur anti ghosting yang bisa mencet 26 button secara bersamaan. Keycapsnya dari Kevlar teh, tapi kalau pengen dilepas keycaps dan switchnya bisa dilepas pakai keycaps puller dan tweezer yang bisa kalian dapetin dalam paket penjualan. Jadi buat teman-teman yang punya switch lain bisa dipakai di keyboard ini. Untuk soal desain sih gak ada yang beda dari desain-desain gaming keyboard pada umumnya. Bahannya plastik yang lumayan solid tapi gak berat. Di sudut kanan dan kiri ada lampu berwarna biru dengan logo Armageddon dan ada handrest dengan tulisan The Ultimate Gaming Gear. Tapi ukurannya nanggung sih karena handrestnya kurang lebar. Jadi buat gamer yang pastinya sering mencetin ASWD, itu tumpuan tangannya akan keluar dari handrest. Jadi ya menurut gue ini gak terlalu berguna banget sih. Dan handrest ini juga gak bisa dilepas. Untuk kabel dari keyboard ini sayangnya sih belum braided dengan panjang 1,8 meter. Nah di sudut kanan atas kok kayak ada yang beda dari keyboard pada umumnya. Kosong aja gitu. Biasanya kan ada LED indikator dari Sinam Lock, Caps Lock, dan lain-lain. Tapi keyboard ini ngasih info LED-nya lewat buttonnya itu sendiri. Jadi dalam kondisi Caps Lock hidup, backlight dari si buttonnya akan hidup. Tapi sebaliknya, kalau off, backlightnya akan mati walaupun semua backlight button dalam kondisi hidup. Backlight RGB atau lampu dari keyboard ini bisa di custom sesuai selera kalian dalam 12 mode. Untuk ngatur mode backlightnya gampang banget, tinggal tekan button icon lampu ini. Tapi untuk backlight di sebelah kanan dan kiri ini gak bisa diubah. Untuk ngatur intensitas cahayanya cukup dengan tekan Fn plus panah atas dan panah bawah. Dan untuk ngatur kecepatan running modenya tekan Fn plus panah kanan dan panah kiri. Untuk seri keyboard ini non TKL ya, alias full beserta 10 key. Jadi buat teman-teman yang pengen cari TKL alias 10 keyless itu bisa cari seri yang lain dan semua serinya garansi 2 tahun. Dan yang terakhir nih, mouse dari Armageddon seri Raven 3 Steel yang harganya murah, free mousepad lagi. Jadi lumayan kan, nggak perlu buat beli mousepad lagi. Fitur utama dari mouse ini yaitu silent click alias gak ada bunyi ketika diklik. Dengan menggunakan Huano switch yang diklaim bisa tahan 5 juta kali klik. Dan 5 button makro yang bisa kalian custom dengan 6400 CPI. Soal desain sih ini mirip dengan desain sebelah, tapi ya gak masalah, namanya mouse pasti bentuknya kayak itu-itu aja. Dengan backlight RGB rainbow mode dan logo Armageddon. Untuk kabelnya sih kali ini udah braided dengan panjang 1,8 meter dan dimensi yang enak banget kalau dipegang. Kayak pas aja gitu di tangan. Awalnya sih rada aneh gitu pakai mouse clicky tapi gak ada suara kliknya. Tapi lama-lama jadi enak juga karena gak berisik. Sayangnya sih mouse ini agak enteng ya dari mouse yang sebelumnya gue pakai. Jadi pas ketika gue lagi pakai gaming ya aim gue agak sedikit lebih ngaco sih. Walaupun sensitivitas udah dikurangin loh. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pengen cari gaming gear entry level, mouse dan keyboard ini bisa jadi pilihan. Karena keyboard ini udah mechanical blue switch dengan harga yang murah dan kustomisasi backlight yang gampang, cuma nekan satu button doang. Untuk kekurangannya sih kabelnya yang belum braided dan button shift yang kadang nyangkut kalau gue tekan. Tapi misalkan aja nih kalau desain keyboard ini lebih simple dan ada software yang bisa ngedukung kustomisasi lebih luas, gue yakin keyboard ini bisa jadi best seller dan bisa jadi pilihan buat sobat-sobat yang pengen cari gaming gear entry level. Dan untuk kelebihan mouse-nya sih punya fitur silent click yang beda dari yang lain dan juga free mousepad. Kalau untuk kekurangannya sih RGB backlight yang nggak bisa diubah dan beban yang cukup ringan. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari gaming gear entry level. Silahkan subscribe kalau mau, nggak juga nggak apa-apa. Gue Dayat.